Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Revana dengan NIM 23010684197. Perkenalkan, nama saya Gada Rahma dengan NIM 23010084121. Perkenalkan, nama saya Devita Alana Putri Nurendra dengan NIM 23010684192. Selanjutnya yaitu pengertian sains. Istilah sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai aspek dari alam semesta dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam secara sistematik dan melalui metode ilmiah yang terbakukan. Pengertian sains pada anak usia dini yaitu melibatkan pengenalan konsep-konsep sains melalui pengalaman langsung yang dialami oleh anak, seperti mengamati, mengukur, dan melakukan eksplorasi, sehingga dapat memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi pada diri anak. Selanjutnya yaitu pengertian sains menurut para ahli. Yang pertama, menurut Albert Einstein, sains adalah upaya atau aktivitas yang dikombinasikan berbagai jenis-jenis indrawi yang dimiliki oleh manusia sehingga membentuk sebuah pola pikir yang mempunyai keberagaman secara logis. Menurut James Brian Conan, sains adalah deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, tumbuh sebagai hasil dari eksperimen dan juga observasi yang berguna untuk diamati. Tujuan dari pembelajaran sains. Tujuan dari pembelajaran sains itu sendiri yaitu mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki oleh diri anak. Selain itu, pembelajaran sains juga ditujukan untuk mengembangkan individu agar mengenal ruang lingkup sains itu sendiri serta mampu menggunakan aspek-aspek fundamental dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, manfaat sains. Bermain sains pada anak usia dini merupakan salah satu kegiatan untuk mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki oleh anak. Anak dapat mengenal berbagai gejala peristiwa, sehingga anak dilatih untuk melihat, meraba, membau, merasakan, mendengar, dan mengecap. Selain itu, pengenalan sains pada anak usia dini memiliki beragam manfaat antara lain. 1. Meningkatkan minat dan motivasi. 2. Pengembangan potensi. 3. Menumbuhkan rasa ingin tahu. 4. Menghargai alam. Dengan memahami prinsip-prinsip sains, anak-anak dapat mengembangkan rasa penghargaan terhadap alam dan lingkungannya. 5. Peningkatan pengamatan dan pemecahan masalah. Memperkenalkan konsep sains sejak dini membantu anak-anak dalam mengasah kemampuan mereka dalam mengamati lingkungan sekitar dan mencari solusi atas masalah-masalah yang mereka temui. Keterampilan proses sains adalah teknik bawah anak-anak yang menggunakan dalam mendapatkan informasi secara pengalaman pertama dari aktivitas atau kegiatan belajar siswa. 2. Proses pembelajaran sains bagi AUD. Proses ilmiah, keterampilan proses, pengamatan, pengelompokan, pengukuran, pengkomunikasikan, eksperimen, menyimpulkan, menerapkan. Selanjutnya, kemampuan sains yang bisa dikembangkan anak. Anak-anak PAUD dapat mengembangkan berbagai kemampuan sains dasar, seperti pengamatan, eksperimen sederhana, mengidentifikasi pola, dan memahami konsep dasar, seperti warna, bentuk, dan ukuran. Selanjutnya yaitu kemampuan sains yang bisa diperoleh anak. Yang pertama adalah pengamatan. Observasi merupakan hal paling utama dalam mempelajari sains. Melalui kegiatan ini, anak diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan mencari tahu hal yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Penggunaan panca indera dalam kegiatan observasi memberi kesempatan anak untuk mencari tahu ukuran, bentuk, warna, tekstur, dan hal-hal lain yang dapat menambah informasi bagi anak untuk menemukan jawaban. Yang kedua yaitu membandingkan. Setelah melakukan observasi, anak menemukan beberapa informasi mengenai benda atau hal yang diteliti, sehingga secara tidak langsung anak sudah mulai membandingkan dan membedakan. Membandingkan adalah kemampuan membandingkan pada anak dapat dilihat dari kemampuan anak dalam melihat persamaan
atau perbedaan dari suatu objek. Kegiatan membandingkan ini bermanfaat untuk mengasah keterampilan anak dalam mengamati suatu objek. Yang ketiga yaitu mengklasifikasikan. Untuk melakukan tahapan mengklasifikasi, anak harus membandingkan bagian tertentu yang memiliki kesamaan ciri atau karakteristik tertentu yang hanya dimiliki hal atau benda yang diteliti anak. Mengklasifikasikan adalah mengelompokkan dan memilah suatu objek berdasarkan kategori tertentu. Pada kegiatan mengklasifikasi, anak tidak hanya mengamati, tapi berpikir untuk mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk, warna, ukuran, dan sebagainya. Yang keempat yaitu mengukur. Mengukur adalah kemampuan dalam mengkuantifikasi atau menghitung hasil observasi dan dapat berupa angka, jarak, waktu, volume, dan suhu. Hal yang mungkin bias atau tidak bisa diukur dengan suatu standar, maka dapat dideskripsikan. Mengukur adalah kegiatan menghitung atau mendeskripsikan jumlah berdasarkan pengamatan yang telah anak lakukan, yang berupa angka, jarak, waktu, volume, dan suhu. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini untuk anak usia dini dapat mengukur besar atau menghitung jumlah benda-benda yang anak temukan. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah kemampuan anak dalam menceritakan proses anak dalam menemukan dan hasil temuannya, pendapat atau ide-ide, atau pemecahan masalah yang anak peroleh dari penelitian yang telah anak lakukan. Pada anak usia dini, kegiatan mengkomunikasikan dapat berupa lisan, tertulis, gambar, dan lain-lain, disesuaikan dengan kemampuan anak.